Ku nyanyikan lagu tentang ibu bumi yang rendah, yang terlihat meringkuk kuyup. Presiden Jokowi menambahkan, perang dapat diakhiri dengan berdialog agar dapat ditemukan perbedaan beserta jalan keluarnya. Menurutnya, KTT G20 ini merupakan momen yang tepat. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Semoga G20 menjadi rumah yang teduh, nyaman, aman, membahagiakan dan penuh cinta. Being responsible means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently. Being responsible here also means that we must end the war. Perang itu kan segala macam kebiadaban ada di situ, mbah-mbahnya biadab ada di situ. Walaupun secara teori ada aturan, tapi pada kenyataannya ya nggak begitu kan. Saya nggak mengerti. Dan Kepala negara mengatakan Indonesia sebagai Presiden G20 berupaya menjembatani perbedaan yang ada. Namun diperlukan upaya semua pihak dalam ajang ini untuk mengesampingkan perbedaan dan mengedepankan dialog demi hasil yang bermanfaat bagi dunia. akan bingung, orang nggak suka sakit tapi kok perang. Dan jadi pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Sakit jiwa. Dalam perang bahkan penjual senjata pun jadi korban. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. Presiden kita nekat ya ke Ukraina itu kan ya, sama Kiev, mau ke Moskow, dan udah sampai nih tadi saya sampai di Kiev naik kereta 12 jam. Ya mudah-mudahan selamat lah, mudah-mudahan tercapai misinya perdamaian antara Ukraina dengan Rusia itu. Kalau lihat beritanya tuh serem banget ya. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Saya kasih tahu anak saya tulisan ini, nangis dia. Kenapa Pak? Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti Papa dibully terus di Twitter katanya. Nah, dia belum ngerti kan, tapi nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik ke depan. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. Perang itu ya mesti hancur-hancuran. Maksudnya hancur-hancuran itu ya hancur beneran, bukan pura-pura hancur, tapi hancur beneran, benar-benar hancur. Tapi bukankah kiamat itu sudah terjadi bagi negara-negara yang dilanda perang? Bersyukurlah kita tidak seperti saudara kita di sana ya. Musisi legendaris Iwan Fals menyampaikan harapan akan terciptanya perdamaian dunia lewat forum KTT G20 yang berlangsung di Bali. Perhelatan KTT G20 yang digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Sambil menyertakan caption foto Presiden Amerika Serikat dan Presiden Cina Xi Jinping tengah berjabat tangan, Iwan Fals berharap keseriusan perdamaian dunia bukanlah basa-basi. Seriuslah bapak-bapak, jangan basa-basi. Wujudkan dunia yang damai dan asri. Tweet Iwan Fals melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals pada Senin 14 November 2022. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membuka KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Selasa 15 November 2022.
Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa seluruh negara di dunia, terutama anggota G20, memiliki tanggung jawab besar menjaga perdamaian dunia. Langkah konkret kepala negara anggota G20 dinilai dapat mencegah perang yang tengah berkecamuk di beberapa negara. Menurut Jokowi, jika perang tidak dapat dihentikan, maka akan sulit bagi negara memberikan masa depan yang baik bagi generasi mendatang. Kolaborasi menjadi langkah konkret untuk bisa mengatasi segala tantangan yang terjadi saat ini. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mendorong semua negara untuk menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB secara konsisten. Seperti diketahui, Indonesia resmi memegang kekuatan atau Presidency Group of 20 atau G20 per 1 Desember 2021. Beberapa waktu lalu, Iwan Fals turut memeriahkan musik Summit M20. Salah satu lagu yang dibawakan oleh sang musisi adalah Kabar Aroma Tanah. Lewat Instagram, Iwan Fals mengunggah kembali sedikit cuplikan penampilannya di atas panggung. Aku nyanyikan lagu tentang ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk kuyup, ujar Iwan Fals dengan diiringi alunan gitarnya sendiri. Dikutip dari Instagram Iwan Fals pada Selasa 8 November 2022. Aku nyanyikan lagu tentang ibu bumi yang renta yang terlihat meringkuk kuyup. Tampak para pejabat yang ikut menyaksikan Iwan Fals, sesaat setelah mengucap lirik tersebut, Iwan Fals menyampaikan pesan tentang G20 yang dianggapnya mampu menjadi rumah yang penuh cinta. Selamat, G20 menjadi rumah yang teduh, nyaman, aman, bahagia, dan penuh cinta. Lanjutnya. Semoga G20 menjadi rumah yang teduh, nyaman, aman, membahagiakan dan penuh cinta. Sebelumnya Iwan Fals bangga bisa terlibat dalam konser M20 yang menjadi puncak acara M20 musik di Taman Mini Indonesia Indah atau TMI Jakarta pada Selasa 1 November 2022 malam. Adapun M20 sendiri merupakan side event dari G20 2022. Selain Iwan Fals, konser menyambut presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema utama Recover Together, Recover Stronger. Itu juga menampilkan Once, Andi Rif, Slang, Isyana Saraswati Fit Dead Scott, dan Dira Sugandi. Saya bangga sekali ada di sini. Mudah-mudahan semua orang malam ini sejahtera. Buat saya, muluk banget bahas G20. Saya cuma mau bahas rumah kecil desa dekat sini, ujar Iwan Fals. Dalam kesempatan ini, Iwan Fals juga berharap G20 bisa mendamaikan Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat perang. Lewat konser ini dan lewat lagu Bongkar, kita ingin G20 harus mampu menenangkan anak-anaknya yang nakal itu. Saya berharap Rusia Ukraina bisa damai. Sangat mengganggu. Kalau damai mungkin itu kerinduan kita semua, tandas Iwan Fals. Sementara itu, Ketua Komite Pelaksanaan M20, Tantowi Yahya menyebut konser ini digelar sebagai upaya transformasi digital di industri musik untuk mendukung budaya, kesejahteraan musisi dan pekerja kreatif di seluruh dunia. Dengan adanya konser ini, kita berupaya bangkit dari pandemi COVID-19 dan berharap ini akan memulihkan industri musik, ungkap Tantowi Yahya. Sedangkan anggota tim Komite M20, Kadri Muhammad menyatakan peran musisi dalam konser ini menjadi upaya musisi Indonesia untuk memanfaatkan musik untuk perubahan. Musisi yang ikut konser ini dipilih untuk mempresentasikan musik Indonesia agar bisa dikenal di dunia. Karena mereka sebagai musisi juga harus punya tanggung jawab untuk membawa perubahan dan menggaungkan isu perubahan iklim, transformasi energi, transformasi digital, dan krisis pangan. Karena lewat musik, insya Allah bisa kita tunjukkan. Lanjutnya.
Sementara itu, musisi senior Iwan Fals yang ikut serta dalam konser M20 itu mengaku senang bisa menjadi agen perubahan bagi dunia meski cara yang digunakannya adalah musik. Sebelumnya, Iwan Fals turut berkomentar mengenai terpilihnya Indonesia menjadi presidensi G20. Posisi yang hanya bertahan 2 tahun ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah. Lewat akun Twitter pribadinya, Iwan Fals mengucapkan selamat atas keberhasilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membawa Indonesia menjadi presidensi G20. Tak hanya itu, pelantun lagu Bento tersebut juga mendoakan Jokowi akan menjadi presiden dunia atas keberhasilan itu. Wah, ini baru berita. Jangan-jangan habis ini Jokowi jadi presiden dunia. Selamat, selamat, selamat Pak E, kata Iwan Fals seperti unggahan akun Twitter @iwanfals pada Senin 20 September 2021 lalu. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger.